Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Lutfil Hadiansari. Kali ini videonya kita mau unboxing lagi guys. Kemarin kita sudah unboxing roof bag ya, untuk tempat barang yang di atas mobil ya, yang di tempat roof rack ya. Saya kemarin udah unboxing roof bag karena untuk persiapan road trip ya ke Pulau Jawa dari Kota Padang. Jadi saya mempersiapkan semuanya. Jadi kemarin sudah beli crossbar, itu saya tidak pakai unboxing untuk crossbar ya. Kemudian saya beli roof rack juga, itu yang dengan harga-harga yang standar aja, yang di bawah 1 juta. Kemudian saya melihat kalau kita pakai roof rack aja itu kurang rapi ya, jadi saya beli roof bagnya. Jadi ini yang kedua persiapan untuk road trip ke Pulau Jawa ya. Ini adalah desk camp ya, desk camp, karena saya mikir dari Padang ke Jakarta itu kan juga jauh ya, ada sekitar 30 sampai 36 jam. Jadi biar di perjalanan kami merasa agak aman ya dengan adanya dashcam di mobil. Kalau terjadi apa-apa ya, jadi kita ada buktinya di kamera ini, di dashcam nih. Ini baru sampai guys, jadi ini kita lihat dulu ya. Ini nanti kita lihat dulu dashcamnya. Ini saya beli dashcam mereknya Cargos ya, merek Cargos. Jadi ini mereknya Cargos, ini ada logonya, dan ini tipe yang terbarunya dari Cargos, yaitu Mirai 3C. Jadi ini 3 kamera ya, kamera utama, kamera depan, kamera kabin, dan kamera belakangnya guys. Jadi ada 3 kamera ini. Kalau Mirai 2C itu yang 2 kamera. Nah ini yang luaran terbarunya Mirai 3C. Jadi ini tulisannya Bitter Driving, Bitter Lifestyle ya. Jadi ini nggak ada apa-apa, tidak ada istimewanya. Ini ada ya, spesifikasinya. Untuk kamera depan tuh udah 4K ya. Kemudian kalau yang kabin 1080, dan kamera belakang juga 1080. Kemudian juga ada wifi. Kita bisa pakai aplikasi ya nanti untuk mendownloadnya juga bisa, dan GPS. Untuk layarnya 2,5 inch. Ini ada parking mode juga kalau kita bisa tambahan. Yang ini barcode untuk ke sosial medianya ya, yang ada untuk di Cargos ini. Kemudian ini yang saya beli ini, saya langsung paket dengan memorinya yang 64 GB ya, dan juga bisa sampai 128 GB. Dan kita dapat GPS. Ini yang enaknya, kita dapat GPS. Ini tadi kasih free GPS untuk, tapi GPS ini bukan untuk tracking mobil ya, atau kendaraan dari jarak jauh, tapi GPS ini berguna untuk melihat kecepatan dan titik lokasi ya, atau koordinat saat rekaman mobilnya. Jadi ini bukan untuk melacak mobil dari jauh, tapi untuk melihat kecepatan, berapa kecepatannya, dan melihat titik lokasi ya, koordinatnya. Jadi ini kita dapat free nih. Kalau ini kita tambahan ya, tambahan biaya juga beli memory cardnya.
Kemudian kita juga dapat kartu garansi dari Cargos Indonesia. Kita dikasih kartu garansinya 1 tahun ya, sampai tanggal 20 Agustus 2026 gitu. Nah, ini barcode untuk Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan nomor WA nya juga ada. Kita dikasih terbaik lah. Jadi dengan harga yang terjangkau kita dapat ya banyak ya, garansi, kartu memori, dan GPS. Oke guys, kita buka dulu kotaknya ya. Kita lihat apa isi dalamnya. Ini kita buang aja. Oke guys, ini kotaknya ya, dan lapisan juga. Nih, kita buka. Dilapisi dengan busa juga ya. Oke guys, ini ada buku petunjuk ya, atau buku cara pemasangannya. Nanti kita bisa pasang sendiri ya di mobil. Sudah ada petunjuk-petunjuknya. Nanti teman-teman bisa, kalau yang beli ini nanti bisa lihat sendiri ini bukunya. Kemudian kita lihat dulu dari kamera belakang ya. Ini kita dapat kamera belakang beserta double tip ya. Ini lemnya untuk dilemkan di kaca belakang. Ini. Kita simpan dulu. Kemudian kita juga dapat port USB ya. Ini langsung mereknya Cargos dikasih. Jadi nanti kabel-kabel untuk kamera kita taruh di ini ya, USB ini ya. Dan kita juga dikasih untuk slot Type C untuk mencas HP juga bisa nih, tambahan. Oke guys, mantap. Dan inilah kamera utamanya. Ini kamera utamanya. Ini layarnya 2,5 inch. Ini nanti kita tempelkan ini di kaca depan. Ini untuk kamera depannya udah 4K ya. Kemudian kalau untuk kamera kabin ini bisa di setel. Nah, nih kita mau arahkan nanti bisa lewat yang tombol merah ini, kita bisa setel. Dan di bagian bawahnya ada 4 tombol ya. Dan ini untuk audio suaranya. Kemudian di sini di sebelah kirinya itu ada tempat memori. Kemudian ini ada Type C juga. Kemudian ini ada untuk kamera belakangnya guys. Di samping kanan tidak ada, atas juga nggak ada. Oke guys, jadi sebelum kita pasang kabel-kabelnya ya, jadi nanti yang GPS tadi, yang kita dapat GPS itu kita pasang dulu di sini di kamera utamanya. Baru nanti kabel-kabel yang kita dapat ini dipasang di GPS ini. Jadi gitu cara pasang guys. Besok kita lihat langsung di mobilnya. Ini udah kamera utamanya, kita simpan dulu. Oke guys, selanjutnya kita lihat isi dalam kotak ini ya, apa aja yang didapat. Nah, ini kita dapat kamera kabel untuk kamera belakang ya. Ini yang ini nanti kita masukkan di sini langsung guys. Nah, di samping kiri dari kamera ya. Dan nanti yang ini kita sambungkan di kamera belakangnya. Ini dapat kabel. Kemudian juga ini dapat kamera
Dan ini kita dapat juga kabel untuk kamera utamanya ya. Nih. Jadi yang tadi ini kita bisa juga langsung di kamera ya, tanpa GPS. Tapi yang tadi itu kita pasang GPS dulu ke kamera, baru yang ini dipasang di modul GPS ya ini. Dan nanti ini tinggal kita susun aja di mobil dimana kita taruh GPS-nya. Ini kabelnya kita dapat sekitar 6 meter ya. Bisa untuk mobil-mobil yang 3 seater itu masih bisa lah untuk masang nih, disusun. Kemudian kita juga dapat linggis mini ya, untuk masukin kabelnya di dalam plafon atau nanti kayak dashboard kita selipin. Kita bisa tekannya pakai ini, pakai linggis mini. Dan itu habis guys, kotaknya habis, tidak ada isi lagi. Jadi kita dapat kabel untuk kamera belakang ya, 6 meter. Kabel untuk on off nya untuk hidupin kamera utama. Kemudian dapat ini linggis mini. Jadi itu yang ada di dalam kotak ini ya. Ini. Kita dapat juga kamera utamanya. Ini merek Cargos ya, Mirai 3C. Dapat tadi ya port untuk USB untuk kita hidupin ya. Kemudian kamera belakang guys. Nah, nanti kita pasang. Jadi untuk pemasangan juga cukup gampang ya. Karena saya juga dulu pernah pasang dashcam ya di mobil lain juga itu sendiri. Jadi karena ada cuman yang paling penting kita tahu titik lokasinya di mana yang mau kita taruh, dan kabel-kabelnya kita susun dengan rapi. Oh ya guys, kita lupa satu lagi, ini di luar kamera ya. Kita dapat juga ini stiker anti residu ya. Ini. Jadi sebelum kita tempel ini di kaca ya, jadi kita tempelkan dulu ini di kaca kita atau di kaca film kita mobil, baru nanti ini dipasangkan di sini kayak gini guys. Jadi ini dulu ke kaca mobil, baru kita tempelkan ini di atas plastik ini ya. Untuk pemasangannya saya rencana besok pasangnya. Mungkin saya tidak merekam secara banyak ya untuk pemasangannya, karena juga susah sendiri ya guys ya, tidak ada yang bantu videoin. Jadi saya tempel dulu, baru saya videoin. Nanti saya pasang dulu kabel-kabelnya, baru saya tunjukin di mana posisi kabel-kabelnya saya taruh dan cara masukinnya ke dalam plafon ya, plafon mobil. Dan nanti saya di mana kita pasangnya besok saya tunjukin juga. Dan nanti hasil dari video kamera depan, kamera kabin, dan kamera belakang itu saya tampilkan nanti di akhir video ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe dulu, biar saya semakin semangat untuk bikin videonya. Oke guys, mungkin itu aja yang kita dapat ya dari kamera dashcam Cargos ini Mirai 3C. Untuk hasil dan pemasangannya kita lanjut guys ke mobilnya langsung ya guys. Jadi tetap nonton terus videonya guys. Oke guys, ini kita ada di mobil ya untuk pemasangan kameranya. Ini pertama kita cari posisi dulu ya, untuk dimana mungkin di sini.
Kita cari posisi nanti yang pas. Kalau sudah dapat posisi yang pas, baru kita tempelkan ini di sini di kacanya. Kita pasang di sini stiker anti residunya nih. Baru nanti kita pasang kabel-kabelnya ya. Posisi-posisi kabelnya nanti kita cari ini. Oke guys, saya atur dulu posisinya dan saya tempel-tempel dulu. Nanti setelah itu baru saya videoin lagi. Ini saya pasang di mobil 3 baris ya, di mobil Pajero. Mudah-mudahan hasilnya baik. Oke guys. Oke guys, untuk stiker residunya, anti residu sudah saya tempel ya di sini. Kita cari posisi untuk kameranya lagi. Oke guys, ini kamera udah saya pasang ya, sudah terpasang. Tadi saya agak lama mencari posisinya nih, posisi dari kameranya. Karena kan ada kamera kabin ya. Jadi kalau kita ini agak terlalu atas, jadi kita tertahan oleh spion tengah nih ya di mobil. Maka saya tadi agak lama untuk mencari posisi. Dan ini menurut saya ini posisi yang sudah ideal, yang sangat pas menurut saya ya. Karena ini udah di bagian bawah udah nampak di ujung kap mesin ya dari mobilnya, ini udah nampak. Dan ini pas supir dan penumpang di sebelah kirinya, ini pas di bawahnya spion tengah. Jadi itu udah pas paling posisi paling enak. Takutnya nanti ini kalau kita ke bawahin lagi, di bawah dari spion ini, pandangan kita ke depan jelek ya, terhalang oleh kamera. Kalau ini bawa mobil ini masih nyaman lah. Dan kalau kita geser ke kiri, di atas kiri ini agak kurang pas menurut saya tengahnya. Jadi saya ambil posisi yang di tengah-tengah kameranya nih. Dan ini saya lihat sudutnya, sudut kiri mobil, sudut kanan mobil udah pas ya. Nah, jadi ini menurut saya yang paling ideal menurut saya. Mungkin nanti teman-teman bebas mau, kadang ini ada posisi spion tengahnya yang tinggi ya, jadi enak bisa agak tinggi lagi gitu. Saya taruh di atas ini terhalang oleh ini spion, jadi tidak bagus menurut saya ya. Dan ini pas lah. Jadi kita selanjutnya masang kabel-kabel ya, termasuk kabel GPS nya juga. Ini belum ada kartu ya, jadi belum merekam. Saya baru mencari posisi untuk kameranya aja. Oke, kita pasang kabel-kabel, kita masukin ke dalam plafon ini ya. Pakai yang linggis kemarin, linggis mini. Oke guys, tonton terus videonya. Oke guys, untuk pemasangan dari kameranya, kabel nih GPS ya, saya taruh di sini. Nanti kita lem di sini di atas, karena talinya sampai di sini cuman, jadi saya taruhnya di sini aja biar ada kabel untuk on off nya ya. Ini kita pasang, ini belum saya lem. Sebelum itu bagusnya kita pasang dulu untuk kamera belakang ya guys ya. Ini kita pasang dulu, kita gabungin ini ada tanda panahnya, nanti digabung dengan tanda panah ini yang di kabelnya. Nah, nanti ujung ini kita taruh di kamera utama, jadi biar nggak dua kali, kita pasang dulu sekalian dengan ini ya. Kabel ini panjang 6 meter sampai ke belakang ya, untuk 3 baris bisa. Jadi saya ulang lagi, saya pasang lagi dulu nih sampai dia sampai ke belakang. Kita ulang lagi guys. Oke guys, saksikan dulu. Oke guys, untuk kamera belakang udah saya pasang ya. Itu kalau untuk kamera belakang saya stylenya langsung di tengah-tengah aja. Nah ini kita pasang kabelnya lagi guys, kita rapikan dulu kabel-kabelnya.
Oke guys, untuk pemasangan kamera dashcamnya sudah selesai guys. Ini kabel ini yang GPS ya, yang larinya ke sini. Ini untuk kabel on off ya, untuk power, tombol powernya ya, kabelnya. Kemudian yang ini untuk kamera belakang. Oke. Dan ini belum ada kartu ya, kita masukin dulu kartunya. Oke guys, ini memori sudah terpasang ya, dan tulisan di sini sudah hilang, dan ini sudah ada titik merah ya. Itu tandanya sudah merekam. Oke guys, ini untuk mengambil gambar ya. Nah, itu ada merekam. Ini kita untuk mempostnya. Nah, gitu. Kita bisa rekam lagi, tekan ini. Dan kalau kameranya lagi berhenti, yang tombol yang kedua ini untuk mengganti kamera ya. Ini kamera depan, ini kamera kabin, ini kamera belakang guys. Dan ini bisa tiga-tiga langsung. Ini yang depan, ini kabin, ini yang depannya utamanya, ini yang belakang. Ini untuk itu ya, melihat hasilnya. Dan ini untuk pengaturan di sini guys. Ini merekam lagi ya, otomatis. Ini kalau untuk pengaturan sini, nanti kita atur semua dulu guys. Banyak pilihannya guys. Kita mau berapa menit, semuanya ada. GPS kita apakah bisa diaktifkan atau sensor, nanti kita lihat nih ya. Oke guys, ini udah merekam lagi. Saya mau ngasih sedikit ya informasi untuk pemasangan kabelnya. Saya yang GPS ini untuk power on off nya saya taruh di sini ya. Ini GPS nya. Kebanyakan orang masangnya di sini ya, di bagian depan, untuk on off nya, untuk slot kabelnya ya. Tapi saya nggak di depan ini guys. Saya milih di belakang. Jadi saya lewatin ini terus masuk ke dalam plafon belakang juga ya, sampai belakang ini. Oke. Kita lihat di belakang ya hasilnya. Oke guys, ini kita masuk belakang ya, belakang. Di sini saya langsung turun ke bawah, masuk ke dalam kaca. Ini nanti belum saya rapikan ya. Ini saya rapikan nanti ini. Ini saya rapikan. Saya kasih double tip lah biar aman. Dan saya pasang yang di bagian belakang nih guys. Di Pajero ada yang di belakang ya, untuk slot ini ya, port USB nya, untuk hidupinnya. Jadi daripada nganggur, saya pasang aja yang di belakang, jadi tidak mengganggu yang bagian depan ya. Jadi saya pasangnya yang bagian belakang. Sama, saya juga kemarin masang di Mitsubishi Expander ya, untuk dashcamnya juga saya masangnya di belakang nih. Kalau di Expander kan di sini ya, di bagian sini ya. Kalau Pajero di sampingnya ini. Jadi nanti ini saya rapikan aja. Di sini juga nggak bisa masuk saya guys, tidak bisa masuk. Jadi nanti saya rapikan aja nih lewat kabel double tipnya ya, biar rapi nanti ini. Kita masukin ke dalam sini. Ini untuk kabel on off nya. Ini guys. Kemudian kita lihat untuk kabel belakang ya, kamera belakangnya kita lihat. Oke guys. Oke guys, untuk kabel kamera belakang ya. Ini kita masukin di sini. Kalau yang tadi kita arah ke kanan, saya arahkan ke kiri guys. Biar nggak terlalu tebal di situ. Kita masukin ke sini sama seperti biasa. Habis yang tadi masukin di celah-celah plafon ya. Ini saya masukin di sini juga sampai ke belakang. Oke, kita lihat guys di belakang guys. Oke guys, ini dari tengah ya, pokoknya dari depan itu lurus saja. Saya masukin ke sini. Saya kalau bisa serapi mungkin ya. Nih, saya masukin. Tiba di sini, saya naikin ke atas. Saya naikin ke atas ini. Saya masukin ke dalam
masuk ke sini guys, ke dalam karet ini. Saya masuk ke sini, naik ke atas ya. Saya buka ini. Saya juga buka tadi ini. Saya buka, keluar sini. Di sini dia guys. Tadi kabel-kabelnya terlihat rapi ya. Tidak nampak kabel-kabel yang bergantungan di sini. Gini. Jadi saya masukin ke dalam sini, keluarnya di sini guys. Ini dapi nih. Ini karet masuk ke sini. Masuk sini. Oke guys, itu sampai ke depan. Kalau yang untuk belakang ini tadi saya coba-coba lihat serapi mungkin ya, serapi mungkin untuk masang kabel ya. Mungkin nanti saya tembuskan di sini nih. Ya, mungkin saya di sini jelas biar lebih rapi ya daripada gantungan ini. Oke guys, ini untuk kabel yang on off ini ya, untuk utamanya. Mungkin nggak bisa kita lewatin ke sini ya. Kita lewatin, tiba di sini. Di sini terkunci guys, nggak bisa ditekan. Jadi kalau bisa, tapi harus bongkar ini dulu. Panjang lagi waktunya. Ini keras nih. Tiba sini nanti juga keras. Jadi harus dibongkar ini. Sebenarnya bisa nanti tembus ke dalam lubang ini, tapi karena cukup panjang pekerjaannya, jadi nanti saya rapikan aja ini kabel-kabel ini. Ini udah rapi, udah masuk ini. Mungkin ini nanti saya gulung sedikit atau saya arahkan ke pinggir ini kalau bisa. Tapi nggak bisa nih guys, harus dibongkar-bongkar dulu karena saya kerjanya sendiri. Takut nanti waktunya tambah lama. Oke guys, itu untuk pemasangannya ya. Oke guys, ini kalau untuk tali bagian belakangnya supaya rapi, saya itu ya kasih ikatan. Jadi dari yang ini saya masukin ke pinggiran kaca nih, dan nanti keluar di sini. Di sini saya pakai untuk pengikat kabel ya, biar lebih rapi. Jadi masuk ke sini. Jadi kabelnya tidak berantakan guys. Gitu. Oke guys, ini untuk penampilan kabel-kabelnya. Oke guys, untuk tali di depan saya bikin rapi ya. Saya kasih pengikatnya biar tidak berantakan. Ini untuk tali bagian depannya. Oke guys, mungkin itu untuk pemasangan di mobil Pajero ya, untuk kamera dashcam Cargos tipe Mirai 3C ya. Ini kamera kabin, ini kamera belakang, dan ini kamera utama. Kita bisa ganti-ganti sini guys. Untuk hasil kita pada siang hari, pada malam hari, dan pada saat hujan nanti saya tampilkan setelah ini semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung channel YouTube ini. Yang belum subscribe, mohon di subscribe dulu channel YouTube ini. Semoga saya tambah semangat bikin video-videonya. Oke guys, kita lihat hasil dari kamera dashcam Cargos Mirai 3C ini guys.
hasil suara dari kamera kabin untuk kamera dashcam Cargos Mirai 3C. Oke guys, tadi udah dilihat ya untuk hasilnya dari kamera dashcam Cargos Mirai 3C ini. Oke guys, mungkin sekian dulu unboxing dashcam Cargos Mirai 3C dan cara pemasangannya untuk kabel-kabelnya ya. Jadi tadi udah saya liatin kemana arah-arah kabelnya dan hasilnya juga. Jadi cukup sekian guys videonya. Kita ketemu lagi ya nanti di video-video selanjutnya. Yang baru mampir jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Semoga kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.